warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sehat untuk seluruh sahabat sehat dimanapun sahabat sehat berada. Senang sekali hari ini Farida berkesempatan untuk menyapa sahabat sehat yang tentunya di Pokariko, podcast Rumah Sakit Siti Khadijah. Karena hanya di podcast, sahabat sehat akan mendapatkan informasi terkait pelayanan kesehatan dan informasi kesehatan lainnya yang akurat dan yang paling update. Pada kesempatan kali ini, Farida tentunya tidak sendiri ya sahabat sehat. Farida sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Yuk sama-sama kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Mbak Febri. Waalaikumsalam Mbak dan sobat sehat semuanya. Gimana nih kabarnya Mbak Feb? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, jadi sahabat sehat yang ada di rumah, Mbak Febri ini merupakan Ketua DPK Rumah Sakit Siti Khadijah ya Mbak Iya, ya? betul. Nah, hari ini kita akan bahas apa nih Mbak Feb? Banyak yang request membahas tentang donor darah. Oh iya. Yang udah rutin ya kita lakukan ya. Oh iya betul. Ya. Jadi sahabat sehat, mungkin sahabat sehat yang sudah tahu bahwa beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Donor Darah. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang apa sih donor darah itu, dan untuk sahabat sehat yang di rumah barangkali ingin melakukan donor darah, yuk saksikan podcast ini sampai selesai ya. Oke, Mbak Feb, sebenarnya donor darah itu apa sih? Donor darah itu simple ya sebenarnya. Darah kita yang diambil tapi secara sukarela, kemudian disimpan di bank darah atau di PMI untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke. Tapi darahnya itu bukan cuma diambil terus disimpan, kemudian kalau ada yang butuh dikasih gitu ya, enggak. Semua itu ada proses-prosesnya. Nantilah kita ulas lagi. Oke, berarti ada prosedurnya gitu ya Mbak ya. Jadi prinsipnya donor darah itu darahnya diambil gitu ya Mbak ya. Nah itu apa ada persyaratannya Mbak? Yang boleh donor darah itu orang yang seperti apa? Untuk persyaratan sendiri itu yang pertama pasti sehat ya. Terus nanti kan sebelum didonor darah tuh kita ada screening kesehatan. Cek HB, terus cek tensi, sama nadi, sama suhu. Untuk tensi sendiri itu di atas 110, terus batas maksimalnya 150 sama 160. Tapi dengan catatan orang tersebut tidak memiliki riwayat hipertensi, minum obat hipertensi, karena kan bisa juga ya tensi segitu tuh karena nervous pertama kali ya, kayak diapain sih nanti gitu kan, jadi akhirnya tensinya tinggi, atau orang yang habis naik tangga juga kan bisa juga tuh. Nah nanti biasanya kalau tensi 160 tapi dia nggak ada riwayat hipertensi, biasanya kita suruh istirahat dulu terus tensi ulang lagi. Kalau misalnya udah turun boleh. Terus nggak demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan 3 hari terakhir, kayak misalnya obat flu, obat demam, terus kemudian vaksin, jaraknya itu 4 minggu setelah vaksin atau 1 bulan setelah vaksin COVID. Atau vaksin apapun juga kan, ada vaksin meningitis, ada vaksin influenza dan lain-lainnya. Terus habis itu penyakit-penyakit yang nggak boleh ikutan donor darah kayak diabetes, hipertensi, gagal ginjal, HIV/AIDS, hepatitis, itu semua nggak usah ikut dulu ya, karena kita kan mau ngasih darah kita buat orang yang sakit ya, jadi harus sehat. Terus habis itu usia itu harus minimal 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Kenapa harus memiliki KTP? Karena kita registrasinya pakai NIK. Karena dikhawatirkan ketika bulan ini misalnya kita udah donor nih di PMI Sidoarjo, terus bulan depan dia kok mau ikut lagi gitu kan, donor misalnya di Surabaya gitu ya. Nah nanti di situ akan terdeteksi melalui NIK. Jadi nggak bakalan double gitu ya. Terus kemudian batas dari donor terakhir itu jaraknya 2 bulan. Kalau dulu 3 bulan, sekarang cukup 2 bulan aja. Oke, berarti misalkan bulan ini donor darah di Sidoarjo, bulan Januari, nanti bulan Maret sudah boleh lagi ya Mbak ya? Boleh lagi ya, tapi pokoknya 2 bulan lah ya, misalnya tanggal 20 Januari nih, 20 Maret udah boleh, 20 Maret ke atas itu udah boleh ikut donor lagi dimanapun ya. Terus habis itu apa lagi ya? Tadi obat-obatan udah, usia udah, kesehatan udah,
persiapan fisik, tidur cukup malam ya. Kalau yang habis teman-teman yang habis dinas malam itu tuh kalau bisa dihindari dulu, karena khawatirnya setelah donor darah akan ada efek samping pusing dan lain-lain, karena HB kita kan akan turun tuh kalau habis donor darah ya. Jadi istirahat cukup, kemudian nggak stres. Ya itu tadi, kalau stres tensinya bisa tinggi. Oke. Jadi kalau tadi katanya usia minimal 17 tahun ya Mbak. Maksimalnya nih, ada nggak? Maksimal ada sih, usia kalau kita bilangnya lansia ya, lanjut usia 60 tahun ke atas itu kan biasanya ada kondisi-kondisi tertentu, itu nggak bisa untuk kita loloskan screening kesehatannya. Oke, jadi kalau misalkan ada yang usia 60 tahun, meskipun beliaunya nggak sakit diabetes, nggak hipertensi, pokoknya nggak sakit gitu, tapi tetap nggak boleh berarti ya Mbak? Untuk amannya sih enggak ya, karena kondisi-kondisi di usia lansia-lansia seperti itu kan udah proses penurunan segalanya. Oke. Jadi lebih amannya biar beliaunya juga kan udah nggak ada riwayat penyakit nih. Jangan sampai gara-gara ini beliau nanti jadi anemi dan lain-lain. Oke. Untuk amannya sih gitu aja. Tadi kan sempat disinggung nih Mbak Feb, untuk yang nggak boleh itu yang golongan apa aja nih. Nah, ada lagi nggak yang selain itu, yang orangnya sedang mengkonsumsi obat atau apa Ada gitu? juga sih, kayak misalnya riwayat minum-minuman alkohol, Oke. pasti nggak boleh ya. Terus habis itu penderita penyakit menular tadi udah ya. Narkoba juga nggak boleh juga ya, nggak boleh. penderita narkoba. Nanti pada saat screening awal itu akan ada beberapa pertanyaan banyak sekali, termasuk sudah pernah keluar negeri, terus keluar negeri dalam 6 bulan terakhir atau enggak, ya itu nanti sudah ada semua screeningnya di situ. Oke. Nah, kita kan udah ngobrol banyak nih soal donor darah. Nah, donor darah sendiri itu sebenarnya manfaatnya apa sih Mbak? Manfaatnya banyak ya. Salah satunya itu sebagai simbiosis mutualisme. Oke. Di mana kita memberikan darah kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita kan nggak tahu ya siapa yang membutuhkan, siapa tahu nanti keluarga kita sendiri atau kita sendiri kan kita juga nggak tahu ya. Salah satunya itu. Kemudian habis itu banyak sih, ada meningkatkan imunitas. Kalau misalnya darah kita udah didonorkan nih, itu akan terjadi kayak apa ya, regenerasi sel. Jadi bukan buang darah sih judulnya, apa ya, kayak mengganti perputaran sel darah kita di dalam tubuh, jadi yang baru nih lagi. Oh, jadi ada produksi sel darah produksi yang baru gitu ya? Bukan berarti yang kita donorkan itu yang jelek, bukan. Jadi fungsinya bisa buat diri sendiri, bisa juga untuk orang lain. Jadi donor darah itu bawa kesehatan juga sebenarnya buat kita gitu ya Jadi Mbak kan ya? kita juga terhindari dari penyakit-penyakit ya, kayak jantung kan sehat tuh, darahnya muter lagi yang baru. Oke, siap. Untuk orang yang mau donor darah nih Mbak, persiapannya apa aja sih? Persiapannya 2 sih sebenarnya, fisik sama mental aja. Oke. Fisik tadi ya istirahat cukup, sama yang tadi itu, terus mental nggak boleh stres. Kalau misalnya udah diniatin mau donor, ya udah besok dihadepin aja, nggak bakalan diapa-apain juga, cuma diambil darahnya, udah. Itu selesai. berapa mili tuh Mbak yang diambil sebenarnya? Kalau umumnya di Indonesia itu sekitar 350 cc. 350 Dikit kok, nggak nyampe setengah liter. Oh gitu. Tapi kalau darah kayaknya banyak ya Mbak ya? Tapi kan kalau dari darah kita ya, darah kita itu kan banyak sekali ya, tergantung dari berat badan ya. Semakin besar berat badannya, semakin banyak juga darah kita. Jadi untuk darah segitu kita sumbangin ke orang udah dapat pahala. Betul. Terus dapat sehat juga ya kan. Betul. Jadi buat apa ya lah donor darah, nggak usah takut. Takut biasanya yang ditakutin itu jarumnya ya, sahabat sehat ya. Kalau jarum, ya iya sih namanya nggak munafik ya, pasti ditusuk jarum tuh sakit, tapi kita kan selalu dilayani oleh orang-orang yang profesional. Pastinya udah cuma sakit sedikit, terus habis itu dijamin nggak sakit deh, bener. Cobain deh, nanti donor di Siti Khadijah. Oh, di Siti Khadijah bisa juga donor bisa berarti dong ya? Sekarang kita itu ada kegiatan rutin, bekerja sama DPK PPNI, Rumah Sakit Siti Khadijah, sama UTD PMI Sidoarjo. Itu rutin loh. Untuk
yang deket nih bulan depan. Bulan depan, Nah, untuk Juli. Tanggalnya tuh sekitar 20 ke atas lah pokoknya. 20 ke atas. Iya, nanti kita infoin deh. Itu kalau programnya dari rumah sakit sendiri untuk donor darahnya itu terbuka untuk umum nggak sih, Mbak? Untuk umum? Untuk umum boleh, ya. siapa Jadi, aja. Kalau misalkan ada yang lihat nih sahabat sehat di rumah, ada yang lihat, oh Siti Khotijah lagi buka donor darah, boleh ya datang ke Siti Khotijah join masyarakat ya? Kemarin kita itu ada masyarakat sekitar ya, masyarakat sekitar itu kan mereka kemarin itu bilang alhamdulillah di sini udah rutin karena untuk ke Sidoarjo sendiri mereka jauh jaraknya. Terus waktu ya ibu-ibu rumah tangga itu kan keterbatasan waktu. Jadi Betul. Dengan adanya kegiatan kita ini nih rutin nih, mereka udah excited banget karena waktunya otomatis kan agak bisa mengurangi ya. Betul. Karena dekat jaraknya. Kemarin kita udah banyak warga-warga sekitar sini. Wah, sahabat sehat. Udah banyak yang kesini. Keren nih. Ditunggu ya sahabat sehat yang belum, ayo silahkan join. Nah, frekuensinya kalau dari rumah sakit sendiri berarti dalam 1 tahun itu berapa kali, Mbak? Kalau 2 bulan sekali berarti 6 kali. Maksimal 6 kali ya, 6 kali. Berarti sahabat sehat bisa ikut terus ya kan? Bisa. 2 bulan sekali. Iya. Gitu. Biasanya kan kita infoin nanti ke IG-nya ya, boleh ya? IG rumah sakit boleh. Ya. Biar jadi sahabat sehat yang mau update, bisa join. Jadi pantengin terus tuh IG-nya Rumah Sakit Siti Khotijah. Jadi kalau selain di Siti Khotijah, donor darah itu bisa di mana aja sih, Mbak? Bisa di mana aja. Sekarang itu banyak mobil-mobil mobil-mobil PMI itu ada di Taman Bungkul ya, yang Taman biasanya Bungkul yang dekat sini. Terus kalau yang di Sidoarjo tuh ada di dekat Gor Sidoarjo. Terus langsung ke PMI-nya sendiri tuh boleh, nggak apa-apa, 24 jam terbuka. Persyaratannya sama nggak sih, Mbak? Sama, cuma bawa KTP aja. Udah nanti langsung diregistrasi. Kalau misalnya bukan member orang lama lah gitu ya, pasti udah punya ini kartu PMI. Jadi udah tinggal ngasih kartu, di scan, selesai, langsung deh ke tempat screening, lolos screening, udah tinggal tiduran aja, darahnya diambil, selesai. Praktis kok. Sobat sehat ada yang tertarik? Pasti tertarik dong. Manfaatnya buat diri sendiri dan buat orang banyak. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak Feb. Tips untuk orang yang sudah donor darah. Itu harus gimana? Kan darahnya udah diambil nih, nanti mungkin ada pusing atau apa. Nah, tipsnya gimana nih? Tipsnya itu setelah kita donor darah ya, yang pertama istirahat cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, jangan makan junk food terus supaya darah kita berproduksi dengan baik. Terus kemudian kan nanti kalau habis donor darah tuh dikasih ada paket snack itu ya. Nah, di dalam paket snack itu ada vitamin. Nah, itu diminum setiap hari. 1 hari sekali aja cukup. Terus istirahat sudah, makan makanan bergizi, udah itu aja sih. Cukup, nggak ada hal-hal yang lain. Kalau misalnya pusing, ada keluhan pusing, nanti bisa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk cek tensi. Tensinya berapa? Memang ada beberapa orang ya, jarang, tapi setelah donor darah itu biasanya pusing, terus tensinya agak turun, tapi nggak apa-apa. Biasanya istirahat sebentar, kemudian nanti tensinya udah kembali lagi. Biasanya kurang istirahat. Makanya kalau misalnya screening nih ya, harus jujur, tidurnya cukup nggak? Karena itu yang ditakutin tuh. Oh iya, sama tadi lupa. Kalau perempuan itu nggak boleh lagi menstruasi. Karena kan kalau kita menstruasi kan mengeluarkan darah. Betul. Nah, jadi kan kita donor kan juga mengeluarkan darah, terus saat menstruasi juga mengeluarkan darah. Nah, ini nih resiko terjadinya anemi pada wanita-wanita yang menstruasi ketika melakukan donor darah. Makanya ketika screening kuncinya adalah jujur kalau ditanyain. Berarti kalau sahabat sehat yang sedang menstruasi, kalau bisa ditunda dulu ya Mbak ya. Oke. Wah, sahabat sehat, luar biasa ya diskusinya hari ini dengan Mbak Febri tentang donor darah.
Pasti sahabat sehat yang di rumah penasaran dan pengen ikut join donor darah di Siti Khotijah. Nantikan informasi terkait jadwal donor darah di rumah sakit kami. Akan kami share melalui sosial media. Jangan lupa follow Instagramnya rumah sakit di @rs_siti_khotijah. Terima kasih banyak Mbak Febri atas waktunya, informasi dan sharing ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita dan sahabat sehat yang ada di rumah ya. Jangan kapok-kapok loh Mbak kalau mau diundang. Oke. Ya, terima kasih banyak Mbak Febri dan sahabat sehat yang ada di rumah. Sampai jumpa dan sampai nanti di obrolan berikutnya yang tentunya materinya insya Allah lebih menarik dan bermanfaat untuk sahabat sehat di rumah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.